Yang paling tinggi namanya zakat. Di bawah zakat namanya infak. Di bawah infak namanya sodakoh. Di bawah sodakoh namanya wakaf. Zakat, infak, sodakoh, wakaf. Apa bedanya Pak Ustadz? Zakat itu wajib. Ada nisabnya 85 gram emas. Bapak ibu yang punya uang 85 gram emas. Kenapa pakai emas? Karena emas yang paling harganya stabil di dunia. 85. Siapa yang punya emas 85 gram, kalau dirupiahkan sekarang berapa? 1 gram 500.000 kali 85 gram 42.500.000. Maka kena zakat 2,5%. Keluarkanlah 2,5%. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan saya sebut 85, keluar dari sini berubah jadi 58. 85. Zakat wajib. Dan ada tempat penyaluran yang tidak boleh kita geser, tidak boleh kita otak-atik. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Tidak boleh dialihkan ke yang lain. Ini namanya zakat. Di bawah zakat ada namanya infak. Kalau ibu belikan karpet, infak. Bapak belikan lampu, infak. Bapak belikan mikrofon untuk masjid, namanya infak. Kalau dia benda, infak. Tapi tidak semua orang bisa berikan infak. Maka orang yang susah, miskin, nggak punya uang, jangan sedih. Karena di bawah infak ada namanya sodakoh. Apa beda infak dengan sodakoh? Kalau infak itu materi, benda. Tapi kalau sodakoh, tidak benda. Contoh, kalau ada orang beli semen. Ini semen untuk masjid. Itu namanya infak. Tapi kalau saya nggak sanggup untuk ngasih semen, tapi gotong royong untuk ngaduk semen, saya bisa. Itu namanya sodakoh. Karena setiap tulang sendi ada sodakohnya. Ngambil skop, ikut ngaduk semen, itu sodakoh. Saking tidak bisanya, mau ikut gotong royong juga nggak sanggup. Memberikan waktu juga tidak. Maka sodakoh yang paling ringan, tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu, sodakoh. Makanya kotak itu yang paling tepat namanya kotak infak. Jangan kotak sodakoh. Karena kalau kotak sodakoh nanti lewat orang senyum aja. Ini yang paling tepat itu kotaknya kotak infak. Itu yang paling tepat. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah yang baik-baik dari hasil usahamu, uangmu, duitmu. Infak, sedekah. Paling tinggi zakat, di bawah zakat infak, di bawah infak sedekah. Wakaf, wakaf ini lebih khusus lagi. Wakaf itu harus ada 4 unsur. Yang pertama wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua orang yang menerima wakaf. Yang ketiga benda yang diwakafkan. Yang keempat ada ijab, ada qabul. Aku wakafkan tanah ini 1 meter untuk Masjid Baitul Ma'mur tunai. Aku terima, sah. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Maka tidak tepat kalau dibuat kotak wakaf. Karena kita tidak pernah akad dengan kotak. Aku wakafkan ini, kotaknya menjawab, aku terima. Nah, ini pilihan kata-kata. Jadi kata itu tidak ada sinonim. Kata itu ada penuh penjelasan detailnya. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Kalau wasiat gimana Pak Ustadz? Wasiat temannya hibah. Kalau diberikan saat hidup, namanya hibah. Tapi kalau wasiat, nunggu mati. Makanya Bapak pengurus Masjid Baitul Ma'mur, kalau ada nanti jamaah. Pak pengurus Baitul Ma'mur, iya itu ruko saya, itu saya wasiatkan untuk Baitul Ma'mur. Jangan senang dulu. Karena dia berpindah setelah mati. Setelah dia wasiat 3 tahun, nggak mati-mati. Akhirnya pengurus, gimana Pak yang itu ruko kemarin, udah bisa kita ambil? Masih belum mati juga Pak Ustadz. Beda dengan hibah. Kalau hibah begitu dia berikan, langsung berpindah. Ini saya berikan untuk masjid. Langsung urus surat menyuratnya, pindah langsung. Tapi kalau wasiat, maka yang disebut dengan wasiat itu adalah materi, benda. Jadi kalau ada nanti orang, nak kalau aku mati, meninggal, tolong antarkan kuburku ke tempat aku lahir dulu.
makamkan di tepi sungai, di bawah pohon bambu, angin sepoi-sepoi. Itu bukan wasiat. Jadi nggak perlu dilaksanakan. Katanya wasiat harus dilaksanakan. Kalau tidak nanti akan menjadi. Itu wasiat harta. Adapun wasiat yang tidak harta, ada kalanya malah haram. Salah seorang jamaah meninggal di satu kota. Lalu kemudian dia wasiat minta dimakamkan di kota lain. Saya sudah hitung. Dari kota ini 7 jam ke ibu kota provinsi. Dari ibu kota provinsi ke kampung halamannya 4 jam. 7 tambah 4, 11 jam. Sementara ini mayat akan busuk. Dia nelpon saya, Ustaz Somad. Ya, ini almarhum berpesan katanya jenazahnya, wasiatnya pulang ke kampung halaman. Tapi keadaannya sudah begini. Saya bilang, makamkan di tempat di mana dia meninggal. Loh, ini wasiat Pak Ustaz. Kalau tidak kami laksanakan nanti gimana? Yang namanya wasiat itu harta, duit, benda. Adapun pesan seperti ini, ada kalanya malah haram. Karena menimbulkan mudarat. Nanti kalau hantunya gentayangan Pak Ustadz, makanya jangan terlalu banyak nonton film hantu.